Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Event Menulis Kritis Engineering Fest yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan esai kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang sebagai Pupuk SRF Slow Release Fertilizer dalam upaya penurunan nilai impor singkong untuk Indonesia Mandiri. Perkenalkan, saya Elvi Sundari. Saya Elisa Aprilia. Kami dari Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Pada latar belakang, kami mengambil 3 poin penting. Yang pertama, kebutuhan singkong meningkat namun produksinya menurun. Yang kedua, limbah organik seperti kulit pisang menjadi masalah lingkungan di Indonesia. Dan yang ketiga, terdapat kelemahan pupuk yang digunakan oleh petani dalam melakukan pertanian sehingga mempengaruhi hasil panen. Latar belakang yang pertama, kebutuhan singkong meningkat namun produksi berkurang. Di Indonesia, pemanfaatan singkong sangat beragam. Selain dijadikan bahan pangan seperti keripik dan juga tepung, juga dijadikan sebagai pakan ternak. Selain itu, singkong juga digunakan sebagai energi baru terbarukan seperti bioetanol. Jumlah produksi singkong di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini didasari karena luas lahan singkong juga ikut berkurang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, dari tahun 2014 hingga tahun 2018, luas lahan singkong mengalami penurunan. Dari tahun 2014, luas lahan singkong mencapai angka 1 juta hektar, sedangkan pada tahun 2018 mencapai angka 792.000 hektar. Dan pada tahun 2014, jumlah produksi singkong mencapai 23 juta ton, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4 ton. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia harus melakukan impor singkong dari luar negeri. Poin selanjutnya yaitu limbah organik seperti kulit pisang menjadi masalah lingkungan. Bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, jumlah komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenisnya pada urutan yang pertama yaitu limbah organik dengan persentase sebanyak 60%. Salah satu jenis limbah organik di Indonesia yaitu kulit pisang. Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, produksi pisang di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 kita ketahui, dapat kita lihat pada slide, yaitu sekitar 7 juta ton. Hal ini akan memicu tentang meningkatnya produksi dari kulit pisang. Apabila kulit pisang itu dibiarkan, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu kulit pisang memiliki kandungan unsur hara berupa nitrogen, fosfor, dan kalium, yang merupakan unsur hara ini sangat penting yang dimiliki oleh pupuk. Dan kita lihat pada slide bahwa kandungan dari nitrogen kulit pisang yaitu 2,87%, sedangkan menurut SNI yaitu 0,4%. Kemudian kandungan fosfornya yaitu 12%, sedangkan menurut SNI 0,1%, dan kandungan kaliumnya yaitu sekitar 15%, dan menurut SNI 0,2%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kulit pisang memiliki unsur hara yang tinggi, yaitu melebihi dari standar nasional Indonesia. Kemudian diketahui bahwa kulit pisang memiliki kandungan selulosa sebesar 14,4%, di mana kandungan selulosa ini akan kita gunakan sebagai polimer superadsorben untuk pengemban pupuk Ponska. Selanjutnya yaitu poin ketiga, terdapat kelemahan pupuk yang digunakan petani sehingga mempengaruhi dari hasil panen oleh petani singkong. Dapat kita lihat bahwa perbandingan antara Ponska dengan pupuk SRF atau Slow Release Fertilizer, bahwa pupuk Ponska mudah menguap, mudah larut dalam air, dan mudah tercuci, sehingga hanya 30-50% saja yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri. Sedangkan pupuk SRF di polimer superadsorben untuk pengemban pupuk Ponska dapat menghemat penggunaan pupuk sekitar 30-50%. Kemudian dapat kita lihat bahwa pupuk Ponska mudah basah dan mudah hancur, sehingga petani akan melakukan pemupukan berkali-kali sehingga akan memboroskan penggunaan pupuk. Sedangkan pupuk SRF hanya menggunakan pupuk SRF 1 kali selama masa tanam hingga masa panen.
menghemat secara ekonomis. Kemudian yang ketiga, kita dapat lihat bahwa pupuk fosfat lebih cepat mengalami pelarutan, penguapan, dan pencucian unsur nitrogen, sehingga akan mempengaruhi produksi dari hasil panen singkong, akan menghasilkan produksi singkong yang rendah. Sementara jika kita menggunakan pupuk SRF, produktivitas tanaman singkong lebih tinggi, bahkan mencapai 10%. Kemudian selanjutnya yaitu bahan dan prosedur. Bahan utama yang kami gunakan yaitu kulit pisang sebagai sumber selulosa dan unsur hara, kemudian CMC carboxymethyl cellulose sebagai polimer, kemudian amonium persulfat sebagai inisiatornya, dan MBA atau NN-methylen disakrilamida sebagai agent crossling atau agen sambung silangnya. Kemudian prosedur yang pertama yaitu isolasi selulosa kulit pisang. Yang pertama, kulit pisang dipotong kecil-kecil, dikeringkan, kemudian dihaluskan. Selanjutnya yaitu direndam dengan NaOH 5% dengan suhu 85 derajat Celcius dan waktu selama 4 jam sambil diaduk. Selanjutnya ditambahkan larutan H2O2 dengan konsentrasi 5% hingga larutannya homogen. Setelah larutannya homogen dimasukkan ke dalam oven yaitu dengan suhu 85 derajat Celcius dengan waktu selama 20 jam. Terakhir yaitu larutan tersebut yang telah dikeringkan disaring dan dinetralkan hingga pH-nya mencapai 7, lalu dikeringkan dengan menggunakan suhu 80 derajat Celcius dan diayak hingga 170 mers. Prosedur selanjutnya yaitu sintesis polimer super adsorbent. Yang pertama, CMC dan selulosa dicampurkan dengan perbandingan terhadap berat CMC yaitu 10%. Dengan menggunakan magnetic stirrer diaduk dengan suhu 60 derajat Celcius dan diaduk selama 30 menit. Selanjutnya yaitu ditambahkan 80 gram amonium persulfat dengan suhu reaksi 60 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius, diaduk selama 15 menit. Selanjutnya, sebelum polimerisasi, saat polimerisasi, dan setelah polimerisasi, itu ditambahkan 8 gram CMC dan 8 mg MBA dan selama 3 jam. Selanjutnya dicuci menggunakan Aquades, direndam dengan etanol 95% selama 3 jam. Setelah itu dikeringkan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius hingga berat konstan diperoleh dan dilakukan karakterisasi berupa SEM dan FTIR. Inovasi ini diharapkan dapat membantu petani agar lebih hemat dalam penggunaan air, penggunaan pupuk. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, hanya 1 kali pupuk dalam 1 musim. Kemudian diharapkan juga dapat menghasilkan hasil panen yang baik karena pupuk yang dihasilkan itu kaya dengan unsur hara yang diperlukan oleh singkong. Inovasi ini juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petani Indonesia dan dapat mengurangi nilai impor singkong Indonesia untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Farmer, Save Nation.